Di minggu pertama dari bulan yang baru atau bulan awal, bulan Januari 2025, saya ingin menyeberangkan kepada saudara, menyampaikan kepada saudara mengenai satu tema. Sebelum minggu depan kita akan launching tema besar kita selama 1 tahun ke depan. Tapi pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara untuk mengawali tahun ini. Sebenarnya ada sambungannya dari minggu lalu. Dan hari ini kalau minggu lalu saya bicara mengenai old and new, yang kita sudah melewati bagian yang lama, part yang lama, kita masuk pada part yang baru, di mana Tuhan sudah menyediakan mujizat dan berkat yang baru di musim yang baru. Ya, jadi orang Israel udah gak lagi ngalamin mujizat di padang gurun, tapi mujizat yang baru mereka alami di tanah perjanjian. Dan begitu kita masuk ke tanah perjanjian, ada masa depan yang Tuhan berikan buat orang Israel. Kalau saudara baca Yeremia 29 ayat yang 11, rancanganku, tadi kita udah nyanyikan di lagu yang pertama, rancanganku kata Tuhan, rancanganku tentang kamu, itu bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera yang akan membawa kamu kepada masa depan yang penuh dengan harapan, rancangannya Tuhan. Jadi orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka berubah pola hidup mereka, berubah gaya hidup mereka, dan sekaligus berubah pengenalan mereka akan Tuhan. Udah bukan lagi pengenalan mereka di padang gurun, tapi pengenalan mereka tentang Tuhan itu di tanah perjanjian. Dengan musim yang baru, berkat yang baru, mujizat yang baru yang Tuhan sediakan buat mereka. Nah pada hari ini sudah saya ingin lanjutkan, kalau kita udah ada di tanah yang baru, di sekarang musim yang baru. Bagaimana kita memulai musim yang baru ini? Penting sekali, ada 3 poin yang saya ingin sampaikan buat saudara, dan saya berharap saudara bisa catat ini baik-baik, karena ini juga udah memberkati saya terlebih dahulu sebelum saya sampaikan kepada saudara. Saya kasih judulnya aja ya, judulnya dulu saudara ya, untuk kita bisa masuk lebih dalam. Masa depanmu itu ada di dalammu. Your future is inside of you. Jadi walaupun masa depan itu waktu, kalau bicara mengenai waktu itu belum kita lihat, belum kita sampai di sana, belum terjadi apa-apa. Karena kita masih ada di masa sekarang, belum sampai kepada masa depan, ya. Ya, kita belum sampai di sana, tetapi masa depanmu itu sebetulnya ada di dalammu. Karena masa depanmu itu dimulai dari dirimu sendiri. Bagaimana engkau bisa merancangkannya. Nah, saya mau kita sama-sama melihat kebenaran ini. Yang pertama, bahwa sisa hidup kita, berapapun umur kita, sisa hidup kita ini ada di masa depan kita. Nah, masalahnya masa depan kita itu kita nggak bisa lihat. Masalahnya apa yang terjadi 1 menit dari sekarang aja kita nggak bisa tahu. Ya, 1 hari dari sekarang kita nggak bisa tahu. Jadi bagaimana mungkin saya bisa make sure gitu, bahwa meyakinkan bahwa masa depan saya ini baik-baik saja. Masa depan saya ini masa depan yang sesuai dengan keinginan saya, cita-cita saya dan lain sebagainya. Pokoknya masa depan saya ini masa depan yang bagus. Tapi bagaimana mungkin, saya nggak tahu. Kalau nanti saya mau punya kerjaan di masa depan, kerjaannya seperti apa? Saya punya anak, saya menikah misalnya, saya berkeluarga. Saya mulai dengan sesuatu pekerjaan yang baru, usaha yang baru, bisnis yang baru. Gimana nanti di depannya? Belum ada yang tahu saudara. Kondisi kita di negara ini pun belum ada yang tahu. Ya kan ada begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam negara kita, dan kita juga nggak tahu bagaimana kondisi di depan, bagaimana ekonomi di depan, bagaimana politik di depan, bagaimana kejadian-kejadian apa yang akan terjadi di depan, kita nggak pernah tahu. That is the mystery. Itu adalah rahasia ilahi, rahasia alam yang kita nggak pernah tahu, saudara. Jadi makanya ada banyak orang jadi bingung bagaimana harus menghadapi masa depan, bagaimana saya harus ngelihat masa depan itu seperti apa yang harus saya lakukan, karena masa depan saya nggak pernah tahu. Nah, kenapa saya katakan saudara bahwa masa depan kita sebenarnya starts inside of us. Dimulai dari di dalam diri kita. Dalam diri kita lah yang seharusnya kita bisa mengerti apa yang harus saya persiapkan. Nah ini penting saudara. Apa yang harus saya persiapkan di masa sekarang. Selama pada hari ini, pada tahun ini apa yang harus saya persiapkan. Saya bikin perencanaan untuk bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Karena masa depan kita, sekali kita menciptakan masa depan kita itu dimulai dari diri kita sendiri. Bersama dengan Tuhan tentu saja. Nah 3 poin ini yang akan saya seberangkan buat saudara. Dalam perjalanannya saudara, untuk mencapai masa depan kita, ada Tuhan di sana. Ada 3 yang saya mau saudara dengar ini. Yang pertama adalah Wahyu 22 ayat yang ke-13. Siapa Tuhan yang mempersiapkan, dan siapa Tuhan yang sudah menyediakan masa depan buat kita. Dan yang akan berjalan bersama dengan kita sampai pada masa depan kita. Siapa Tuhan kita itu? Yang pertama, saudara, poin yang pertama, Wahyu 22 ayat yang ke-13. Saudara bisa baca di atas, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Poin yang pertama adalah Allah tahu segala sesuatu tentang kita. Ini penting, saudara. Allah tahu segala sesuatu tentang kita. Allah mengerti apa yang akan terjadi di depan kita. Allah mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, dan Allah juga tahu, dan Allah juga Allah sadar apa yang sudah terjadi dalam hidup kita.
Yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Karena dia adalah Allah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang permulaan dan yang terkemudian. Tuhan mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini penting, saudara. Poin pertama ini kalau kita nggak pegang betul-betul bahwa Tuhan tahu masa depan saya. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik buat saya di masa depan. Tuhan udah lihat semuanya. Udah kelihatan sama Tuhan. Maka rasanya kita akan jadi takut menghadapi masa depan. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan yang udah tahu duluan apa yang akan terjadi di depan, bukankah itu jadi rasa aman buat kita? Yang bersama dengan saya katakan amin, saudara. Mazmur 139 ayat yang 14 sampai dengan ayat yang ke-16 bilang begini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16 sudah perhatikan. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Kalau bakal anak udah jadi belum? Belum jadi. Jadi matamu sudah melihat selagi aku belum jadi. Sebelum aku bahkan dijadikan masih bakal aja, masih potensi, masih belum kelihatan. Tapi matamu udah bisa ngelihat. Berarti apa, saudara? Tuhan udah tahu sebelum kita ada. Kira-kira Tuhan tahu gak kalau besok saya akan jerawatan atau enggak? Sampai hal sekecil itu aja saya pikir kayaknya Tuhan tahu deh. Apapun. Karena sebelum aku bakal anak. Tuhan tahu gak kira-kira tinggi saya nanti berapa? Sebelum bakal anak. Dia udah lihat sudah. Dan dalam kitabmu, sudah perhatikan. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Sebelum terjadi apapun. Tuhan udah tuliskan hari-hari yang akan dibentuk. Artinya apa? Dia sudah merancangkan. Kalau dia adalah seorang arsitek, dia udah gambar rumahnya nih kayak gimana. Dia udah gambar nanti aliran listriknya akan lewatnya kemana aja. Dia udah gambar nanti kira-kira toiletnya ada di mana. Kalau itu arsitek ya saudara. Tapi Tuhan, bukankah Tuhan adalah arsitek kehidupan kita? Sudah coba tepuk teman saudara yang kanan atau yang kiri sama aja. Siapa aja. Pokoknya tepuk sebentar. Shh, jangan tidur. Saudara terus terang. Dari depan ini kelihatan banget kalau ada yang tidur. Tapi saya gak kasih tahu bagian mana yang tidur. Tapi sudah tepuk aja. Ini penting banget buat kita. Tuhan tahu sebelum, sekarang, dan sesudah kita. Tuhan tahu. Dan dia sudah tuliskan, dia tuh seperti arsitek, memang betul saudara. Dia sudah rancangkan. Bukankah di Yeremia 29 ayat 11 tadi udah katakan bahwa aku tahu rancanganku mengenai kamu katanya. Rancanganku artinya apa? Memang belum terjadi karena itu masa depan, tapi dia sudah rancangkan. Dan Tuhan tuh gak pernah merancangkan sesuatu yang mencelakakan kita. Tuhan gak pernah merancangkan sesuatu tuh yang jahat buat kita gitu. Tuhan tuh bengkok gitu. Hatinya busuk gitu. Enggak saudara. Hati Tuhan tuh tulus, hati Tuhan tuh bersih, hati Tuhan tuh baik. Dan dia merancangkan masa depan buat kita. Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah lihat jauh di depan kita. Rancangannya akan masa depan buat saya itu bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan kebaikan. Sudah saya contohin tadi sama di pagi juga saya contohin. Kalau itu masa depan saya, itu masa depan kita ya. Kita berdiri di masa sekarang nih. Saya berdiri di masa sekarang, lalu di belakang itu adalah masa lalu. Udah kita bisa lihat masa lalu tapi masa depan kita gak bisa lihat. Tapi sudah perhatikan baik-baik. Tuhan sudah rancangkan apa yang terjadi di depan sana, sementara saya masih ada di sini. Berarti Tuhan udah ada di sana belum? Tuhan udah lihat di sana belum? Tuhan udah lihat, Tuhan udah tahu. Dia sudah rancangkan, detail, rancangan dia tuh detail. Dan kalau dia udah rancangan ada di sana, walaupun saya masih ada di sini, berarti itu masa depan buat saya. Tapi buat Tuhan, ini adalah masa lalunya Tuhan. Karena udah lewat. Dia udah lewati masa-masa depan saya, ini masa depan saya. Dia udah lewati karena dia udah rancang dulu, dia udah bikin dulu, dia udah tahu. Jadi buat dia rancangan masa depan kita adalah masa lalunya Tuhan. Kalau saya masih ada di masa sekarang, nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, Tuhan udah ada di masa depan saya
Dan itu menjadi masa lalu dia. Artinya dia udah lihat. Artinya dia udah tahu. Artinya dia udah prediksi. Artinya dia udah gambarkan. Tergantung bagaimana kita berjalan ke depan. Ngikutin rancangannya atau enggak. Ngikutin grand design-nya atau enggak. Sangat menentukan kita sampai masa depan yang penuh dengan harapan tadi atau enggak. Jadi poin saya yang pertama adalah, rasanya kita gak perlu khawatir kalau Tuhan yang udah ada di depan kita tuh udah lewatin semua proses yang kita sedang akan jalanin. Berarti kita gak perlu khawatir karena dia sudah ada di sana. Dan dia Allah yang berkuasa. Dan dia Tuhan yang ngerti apa yang akan terjadi. Dia juga Tuhan yang ngerti bagaimana menyelesaikan masalah along the way. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Dan sekali lagi, kalau mungkin ada saudara yang berpikir, saya juga berpikir hal yang sama. Tuhan kalau rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kenapa sementara dalam perjalanannya seolah-olah saya ngalamin sebuah kecelakaan. Saya ngalamin sebuah kejatuhan atau mungkin saya mengalami sebuah tragedi yang kan katanya rencananya masa depan yang penuh harapan. Bukan kecelakaan, tapi kenapa terjadi seperti ini? Kalau saudara ingat ceritanya Yusuf sebenarnya rancangan yang ilahi, rancangan yang luar biasa buat Yusuf dari Tuhan. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Yusuf jadi orang yang luar biasa. Tapi sementara dalam perjalanannya, kenapa saya jadi susah? Kenapa saya jadi ini kecelakaan ini, saya dibuang jadi budak. Kenapa ini semua terjadi? Bikin saya susah, bikin saya seolah-olah Tuhan tinggalin saya, semua orang tinggalin saya. Saya ada dalam sebuah tragedi dalam kehidupan ini dan Tuhan bilang ini masa depan saya. Tenang dulu saudara, jangan cepat-cepat nyalain Tuhan, jangan cepat-cepat nyalain keadaan. Ketika Tuhan sedang memproses kita dalam perjalanan untuk sampai ke masa depan kita. Karena kecelakaan, tanda kutip, tragedi yang kita alamin sekarang ini dalam proses perjalanan kita. Mungkin itu Tuhan izinkan untuk satu kebaikan karena ujungnya bukan kecelakaan, ujungnya damai sejahtera. Kursi yang sudah duduk, itu ngalamin proses panjang tuh saudara. Bagaimana mungkin besinya bisa dibengkokin begitu? Mau dipanasin pasti ada prosesnya. Dan ketika proses itu dipanasin, dibelokin gitu sama yang bikin kursi. Sakit itu pasti si besi. Kalau dia bisa ngomong, bro sakit bro. Dibelokin begitu, aduh gitu. Terus apa si besi akan bilang begini, katanya masa depan yang bisa dipakai luar biasa nih, kursi yang bagus. Kenapa jadi begini? Tenang bro, belum jadi. Masih dalam proses. Tenang dulu, karena masa depanmu Tuhan yang berjanji, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Tuhan yang gak pernah lalai akan janjinya. Masa depanmu, masa depan yang penuh harapan. Rancanganku bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Jadi kalau sementara along the way kamu ngalamin hal yang gak enak, jangan protes dulu. Tenang aja dulu, pikirkan dan coba introspeksi. Kemungkinan kita salah, iya, bertobat. Tapi kalau memang kita gak lakukan kesalahan apapun, terus kok kayaknya jadi susah kayak begini. Kenapa nih Tuhan? Kenapa jadi berat kayak begini? Kenapa jadi panas kayak begini? Jalannya kok jadi gak enak, tidak nyaman. Lembah bayang-bayang maut seolah-olah tebing yang tinggi dan curam dan tikungan yang luar biasa tajam. Kenapa saya harus lewat ini semua? Kalau Tuhan lagi bilang, bukan itu ujungnya. Ujungnya damai sejahtera kok. Ujungnya masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau sekarang masih dalam proses, jangan ngomel dulu. Tuhan juga adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia bukan cuma sekedar tahu dari ujung ke ujung, tapi juga dia Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya. Kita nggak ngerti dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan yang udah sediakan dari awal sampai akhirnya. Dia tahu setiap detail dan langkah-langkah yang akan kita lewatin. Dia tahu perjalanannya, dia ngerti banget. Tapi kita kan nggak ngerti. Makanya untuk bisa, gimana caranya saya bisa mengerti masa depan itu seperti apa? Tuhan kasih visi. Dia nggak tunjukin bahwa nanti kamu akan ngalamin ini, baru sampai ke sana. Dia nggak ngomong gitu. Tapi dia cuma kasih tahu bahwa kamu akan sampai kepada satu titik ini, dikasih visi sama kita. Makanya sudah jangan pernah underestimate vision. Jangan pernah anggap remeh sebuah visi. Karena visi itu kalau kita dapetin dalam hadirat Tuhan, kita berdoa terus Tuhan, minta Tuhan tolong tunjukkan apa yang harus terjadi. Setiap tahun.
Saya selalu berdoa, secara pribadi saya selalu berdoa dan minta sama Tuhan, tunjukin tahun ini saya mesti ngapain. Tunjukin tahun ini apa yang harus saya buat, tunjukin. Saudara, gereja ini sudah dibuat, maksud saya proses untuk 2025 itu udah dibuat sejak tahun 2024 bulan Agustus. Itu udah selesai. Tapi itu visi, belum kejadian, memang belum saudara. Tuhan memberikan satu visi juga untuk GSIA di Indonesia ini. Buat kira-kira arahnya mau kemana gitu. Saya minta sama Tuhan kira-kira seperti apa Tuhan. November itu udah selesai dan November udah di launching. Dan itu akan dijalani sama 2025. Maksudnya begini saudara. Kita memang gak tahu apa yang terjadi sampai ujung tahun 2025. Tapi paling tidak Tuhan udah memberikan visi buat kita. Langkah apa yang harus kamu ambil ke sana. Dan sampai di mana nanti kamu. Paling tidak kamu punya target. Paling tidak kamu punya arahan. Paling tidak kamu punya bayangan gitu. Apa yang akan kita perbuat. Sesuai dengan visi yang Tuhan berikan buat kita. Yang bersama dengan saya katakan amin. Makanya setiap kita mesti punya visi dari Tuhan. Minta visi dari Tuhan. Paling enggak yang namanya cita-cita. Apa cita-citamu? Apa yang menjadi mimpimu? Apa yang menggerakkan hatimu yang menjadi passion buat kamu gitu. Ini adalah bagian dari pimpinan Tuhan dari pimpinan Tuhan yang Maha Tahu supaya kita tuh punya gambaran tentang apa yang terjadi di masa depan kita dan kita berjalan ke arah itu. Kita gak berjalan ke arah yang lain. Tanpa visi umatku binasa katanya. Tanpa penglihatan, tanpa mimpi yang Tuhan berikan, umat bisa jalan kemana-mana. Tapi kalau ada visi yang Tuhan berikan, maka visi itulah yang akan mengarahkan kita, yang akan mendirect kita, yang akan mengawal kita. Gak sampai ke kiri atau ke kanan berjalannya. Tapi sesuai dengan apa yang Tuhan sedang arahkan. Yang bersama dengan saya katakan sekali lagi amin saudara. Sebab itu dalam hidup kita sekali lagi kita mesti minta visi dari Tuhan dan selalu terkoneksi dengan Dia dan terkoneksi dengan visinya. Bukan dengan visi pribadi. Visi pribadi bisa aja saudara. Orang bisa punya visi pribadi buat masa depannya. Bisa. Nggak ada salahnya juga. Tetapi visi pribadi manusia sangat terbatas. Visi pribadi manusia bisa aja jadi gagal. Karena itu cuma keinginannya sendiri. Tapi kalau keinginan Tuhan tidak ada yang gagal dengan keinginannya Tuhan. Rancangan Tuhan tidak ada yang pernah gagal. Makanya kalau kita hidup dalam rancangannya Tuhan. Kita nggak akan pernah gagal dalam visi dan tujuan kita. Tapi sementara kita hidup di luar rancangan Tuhan, punya visi sendiri bagus, bisa tercapai, bisa aja. Tapi kita bisa belok ke kiri dan ke kanan dan pada akhirnya kita nggak tahu tujuannya kemana. We are getting nowhere. Kita akan sampai nggak tahu di mana saudara. Dan nggak jelas juga kita akan sampai di mana. Makanya perlu minta visi dari Tuhan karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia Tuhan Alfa dan Omega. Dia Tuhan yang bisa ngelihat semua jalan-jalan dan Dia sudah baca dan Dia sudah bisa tuliskan semua perjalanan itu. Dan kita tinggal ikutin apa yang Dia mau. Sesuai dengan rancangannya. Minta visi dari Tuhan buat kehidupan saudara. Apa visi Tuhan buat saudara? Kalau ada yang bilang resolusi, ya resolusi oke. Apa resolusi tahun ini saudara? Ada yang punya resolusi lingkar pinggang turun 15 cm. Gede amat 15 cm ya. Ada yang punya resolusi mau lebih sehat. Puji Tuhan, terserah apa aja itu saudara. Tapi paling enggak, apa tujuan buat kehidupan kita di atas muka bumi ini? Bukan cuma sekedar jadi kurus. Bukan cuma sekedar saya jadi lebih sehat. Buat apa saya jadi sehat? Buat apa saya jadi lebih kurus? Jadi lebih langsing. Kalau saya nggak bermanfaat dalam kehidupan ini. Yang bersama dengan saya katakan yes. Jadi Allah Maha Tahu saudara. Itu poin yang pertama. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia Allah yang tahu segala sesuatu tentang kita. Dan ini yang membawa saya masuk pada hal yang kedua. Kalau Allah udah tahu segala sesuatu yang terjadi. Dan Dia beri visi buat kita. Kita punya gambaran tentang masa depan. Kita punya gambaran untuk arahan kemana kita harus melangkah. Dan kita nggak mau jalan ke sini atau ke sini karena ini yang Tuhan sedang arahkan saya. Dengan visi yang Tuhan berikan pada saya. Visi yang Tuhan berikan pada saudara. Ini arahnya ke sini. Udah jangan kemana-mana lagi. Oke, saya akan ikutin ini. Tapi setelah itu apa saudara? Kalau Dia udah tahu, Dia kasih visi sama kita. Dia Allah menyediakan masa depan itu untuk kita, bukan untuk yang lain. Poin saya yang kedua. Allah menyediakan masa depan untuk kita. Jadi masa depan yang Dia udah rancangan itu khusus spesifik untuk kita. Jadi pegang itu saudara. Saya tahu betul bahwa ini visinya adalah visi yang Tuhan berikan buat saya. Allah menyediakan masa depan. Nah kalau saya tanya kepada saudara. Kira-kira saudara mau jadi apa di masa depan? Mikir dulu sebentar. Semua orang yang hidup dikasih waktu sama Tuhan, dikasih kesempatan sama Tuhan. Dan bisa jadi sesuatu selama dia hidup. Selama dia punya rencana, selama dia punya tujuan. Semua orang punya masa depannya. Tapi pertanyaannya, masa depannya jadi apa? Di masa depan dia akan jadi apa? Itu jadi pertanyaan yang sangat penting saudara. Apa
Apa yang akan terjadi dengan keluarganya? Apa yang akan terjadi dengan bisnisnya? Apa yang akan terjadi dengan pelayanannya? Apa yang akan terjadi dengan kuliahnya? Apa yang akan terjadi dengan kehidupan pribadinya bersama dengan komunitasnya? Apa yang akan terjadi di depan? Semua orang sekali lagi punya masa depan, tapi jadi apa di masa depan itu ditentukan dari apa yang dia lakukan sekarang. Nah kalau ditanya sekarang saudara, kalau saudara mau masa depan yang bagus, kira-kira saudara mau jadi orang sukses atau jadi orang gagal? Oke, pertanyaan yang bodoh. Siapa yang mau jadi orang gagal? Angkat tangan saudara. Siapa yang mau sukses katakan amin. Siapa yang mau gagal? Angkat tangan saudara. Oke, saya bolak balik nih. Siapa yang mau sukses? Angkat tangan saudara. Yang gak mau jangan angkat tangan, gak apa-apa. Yang mau sukses. Oh kan, jadi takut ya. Yang di atas, yang hidupnya mau sukses, angkat tangan saudara dalam nama Tuhan Yesus, saya mau doain. Oke, siapa yang mau gagal katakan amin dan turunkan tangan saudara. Yang mau gagal. Ini udah sukses. Semua mau sukses? Nah pertanyaannya sukses itu apa? Saudara? Definisi suksesnya itu apa? Jadi kita mesti ngerti juga apa sih yang dimaksud dengan sukses. Kalau saya punya masa depan yang penuh dengan harapan. Yang dimaksudkan dengan sukses ada beberapa definisi dari orang-orang yang udah sukses sebetulnya dalam dunia ini. Saudara. Di dunia ini yang udah sukses. Saya tuliskan ada beberapa, nanti sudah gampang cari aja di Google. Tapi saya tuliskan buat saudara untuk menolong kita pada pagi hari ini atau siang ini. Yang pertama Barack Obama, kita tahu dia presiden 44 Amerika. Dia orang yang sukses, dia orang yang berhasil, dia orang yang dikenal. Dia orang yang udah ada di atas sana saudara. Definisi sukses buat dia bukan hanya sekedar berapa uang yang bisa kamu hasilkan. Ternyata kesuksesan bukan masalah uang. Menurut Barack Obama. Namun mengenai perbedaan yang bisa dihasilkan dalam kehidupan orang-orang. Jadi kalau saya hidup, perbedaan apa yang bisa saya lakukan untuk kehidupan orang-orang? Dengan kata lain, apa manfaat hidup saya ada dalam dunia ini buat orang lain? Yang kedua saudara, Warren Buffett saya yakin saudara juga tahu ini. Dia orang nomor 1, nomor 2 yang paling kaya di dunia. Seringkali gantian sama Bill Gates biasanya. Ya tapi sekarang gak tahu nomor 1 siapa ya. Kayaknya Joy Rambitan, jangan-jangan ya. Warren Buffett bilang gini, definisi sukses itu bukan hanya memiliki atau menghasilkan uang dengan jumlah besar. Sama rupanya. Bukan itu sukses gitu. Sukses adalah seberapa banyak orang yang mencintainya. Dicintai orang gak? Datang ke sini musuh, datang ke sana musuh, datang ke sana orang pergi. Orang gak suka sama dia. Oh, walaupun banyak duit itu gak sukses kalau menurut Warren Buffett. Saya punya satu pemikiran tentang meninggal dunia. Saudara. Saya gak mau meninggal dunia cepat ya. Tapi kalau saya meninggal dunia saya udah ngomong sama Epi sama anak-anak. Saya mau nanti begini gitu. Udah ceritain. Saudara. Tapi tolong jangan doain cepat. Saya masih mau panjang umur. Saudara. Tapi kalau ini misalnya terjadi. Tapi ini yang satu saya bilang. Saya mau ya. Itu kalau itu mobil jenazah itu yang ngikutin ngiringnya tuh panjang gitu. Sampai keliling kebun raya juga gak habis-habis. Hah? Bikin macet Bogor ya apa-apa. Ya. Wah ini dicintai sama orang saudara. Dihargain sama orang. Diterima. Kehadirannya itu diterima. Bahkan ditunggu-tunggu mungkin sama orang. Karena apa yang dia lakukan itu bermanfaat buat orang. Bisa membangun hidup orang lain. Membuat orang lain diuntungkan gitu. Yang ketiga Bill Gates. Semua juga tahu ini. Tahu dia. Definisi sukses buat Bill Gates adalah mampu memberikan sesuatu kepada sesama. Dan juga dampak bagi kehidupannya. Mampu memberikan sesuatu. Loh hidupnya bukan buat dirinya sendiri. Tapi hidupnya buat memberikan sesuatu buat orang lain. Bermanfaat. Memberi dampak buat orang lain. Oprah Winfrey bilangnya apa? Saudara juga kenal ya perempuan ini. Definisi sukses buat dia semata-mata bukan, ini saya lupa tambahin. Bukan hanya menjadi orang terkaya. Semata-mata bukannya itu saudara. Tapi menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Itu sukses menurut orang dunia saudara. Dan mereka orang sukses. Dan mereka dibilang orang yang top, orang yang terkenal. Tapi saya sekarang mengambil dari Alkitab. Rasul Paulus saudara, saya gak punya fotonya tapi saya dapetin foto ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu sukses buat Paulus. Well done.
Dengan semua tugas, dengan semua panggilannya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, ini dia, ini kerinduannya saudara. Ialah bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku sekarang maupun oleh matiku nanti. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, itu hidup bagi kamu menghasilkan buah. Supaya kamu semakin berbuah banyak. Hidup saya bermanfaat buat orang yang saya layanin. Selama saya hidup, kalau saya hidup dalam dunia. Tapi kalaupun saya mati, keuntungan karena ketemu sama Yesus. Itu keberhasilan atau kesuksesan yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Dan itu Alkitabiah. Dan yang terakhir, ini tokoh yang udah gak ada duanya saudara. Yesus Kristus. Buat saudara yang belum tahu Yesus Kristus, saudara harus ngerti. Ini Tuhan dan Raja dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan dia juru selamat manusia. Yesus Kristus, Yohanes 17 ayat keempat dia bilang begini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Bukan dengan nyanyian. Bukan dengan pelayanan-pelayanan pujian seperti mempermuliakan Tuhan dengan pujian. Tapi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi aku beresin semua job deskku. Aku beresin semua tugas sorga. Selama aku hidup dalam dunia ini, karena aku diutus dalam dunia ini. Aku harus bermanfaat hidupku buat orang di sekelilingku. Buat murid-murid yang ada, buat keluargaku. Buat masyarakat di mana aku ditempatkan. Aku harus bisa bermanfaat di sana. Aku harus selesaikan semua pekerjaan Bapa. Makanya ketika Yesus mati di atas kayu salib. Itu kalau jeruk itu sudah diperes ya. Udah gak ada lagi jeruknya, airnya. Udah kering, habis. Kalau air tuh, kalau pakaian diperes gitu ya, sampai udah gak ada airnya lagi, udah habis. Hidup Yesus udah selesai dia bilang. Makanya di atas kayu salib dia bilang, it's done, it's finished. Sudah selesai. Apa yang aku kerjakan semua udah aku kerjakan. Apa yang ditugaskan, aku kerjakan semuanya. Aku gak mau nunda-nunda. 33,5 tahun dalam kehidupannya sangat efektif. Saudara. Dan itu keberhasilan, itu kesuksesan buat Yesus. Menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepada dirinya. Sekarang saudara, ada banyak orang yang punya uang banyak mungkin ya. Punya jabatan tinggi dan lain sebagainya. Tapi hidupnya gak bermanfaat buat orang lain. Hidupnya hanya buat dirinya sendiri. Itu bukan sukses saudara. Jadi masa depan yang Tuhan sediakan buat kita adalah kesuksesan sebenarnya. Keberhasilan yang Alkitabiah. Seperti apa? Bukan sekedar pencapaian untuk menjadi kaya. Gak ada salahnya dengan kaya secara harta. Gak ada salahnya saudara. Silahkan kaya sekaya-kayanya. Tapi jangan jadi kotor. Punya jabatan. Ya jabatan setinggi-tingginya gak apa-apa. Puji Tuhan buat jabatan. Jabatan bisa membantu banyak orang. Punya gelar yang bagus. Puji Tuhan. Menduduki posisi yang tinggi dalam masyarakat. Dalam perusahaan mungkin. Di dalam pemerintahan. Dalam organisasi dimanapun saudara ada. Posisinya tinggi. Luar biasa. Bagus saudara. Puji Tuhan buat itu. Tapi itu bukan akhir dari kehidupan kita. Bukan panggilan kita. Panggilan kesuksesan yang Tuhan inginkan adalah, perhatikan baik-baik saudara. Setiap orang disebut sukses di dalam Tuhan itu adalah ketika dia hidup dalam tujuan dan panggilannya dengan berdampak dan berpengaruh semakin lama semakin besar di dalam dunianya. Sukses, saya jadi terjemahkan seperti ini saudara. Ketika kita melakukan tujuan dan panggilan kita dengan sungguh-sungguh. Dengan setia apapun profesinya. Dokter, perawat, apalagi sudah sebutin. TNI, polisi, guru, mahasiswa. Apa aja sudah, profesinya terserah apa aja. Tapi tujuan dan panggilan hidup kita dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita menghasilkan dampak, pengaruh dalam kehidupan orang. Dan bukan cuma sekedar pengaruh. Dimulainya memang dari kecil saudara. Mungkin dari lingkungan yang kecil, tapi makin lama dampak dan pengaruhnya karena tujuan dan panggilan hidupnya semakin diperbesar oleh Tuhan, itu semakin lama dampaknya itu semakin besar gitu. Pengaruhnya semakin besar di dalam dunia kita. Jadi orang yang sukses adalah dampak dan pengaruhnya semakin besar karena dia menghidupi panggilan dan tujuannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. That is success. Coba kita lihat saudara. Saya kasih contoh tadi. Ada benda-benda mati yang diciptakan atau dibuat. Itu sukses kalau dia bisa berhasil melaksanakan tujuannya. Tadi saya ambil kursi ini saudara. Saya pinjam ya Paul, pinjam lagi ya Paul. Ini kan dibuat, ini kan dibikin saudara. Dibikinnya sengaja, bentuknya saya nggak tahu nih. Kenapa jadi kayak, maafkan, pantat orang gitu. Karena memang ini buat didudukin kan. Tapi ini bukannya buat diginiin kan saudara. Ini kan buat didudukin, pakai pantat kita gitu. Pantat tuh bahasa itunya apa sih?
Pantat ya. Kok susah amat? Kursi ini sukses gak? Sukses gak? Ada yang doain saya duduk jatuh ya. Kalau saya dudukin ini terus saya jatuh karena patah, berarti di kursi gagal. Dia gak sukses. Karena apa? Tujuan dan panggilannya gak sesuai. Gak cocok, gak masuk. Tapi begitu dia didudukin, wah enakan loh. Terus dia kan diciptakan untuk bisa muter kan. Terus diputer. Set. Set. Ketemu kan? Bisa muter. Berarti berhasil gak dia? Sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan arahan pertama ini dibuat, dia udah cocok, dia udah kena. Dia sukses, sebagai kursi dia sukses. Tapi dia gak bisa berkembang lagi, ya udah begini-begini aja. Jangan aja ada yang lebih berat nempatin ya. Oke, dia bisa dipaksain ke atas, saya jadi mainin kursi. Bisa lebih tinggi saya bisa khotbah dari sini. Berhasil gak dia? Kursi ini berhasil, tapi dia terbatas cuma sekedar buat kursi doang, gak bisa dipakai yang lain. Gak bisa dikembangin lagi. Udah begini aja. Tapi dia sukses untuk state-nya dia sukses. Pohon duren gak menghasilkan buah, sukses gak? Ngapain lu ada pohon di sini? Buahnya gak ada. Gak sukses dia. Saudara pernah dengar gak? Pohon duren lagi belajar berbuah. Oh dia lagi belajar berbuah. Kenapa? Buahnya sedikit soalnya. Oke gak apa-apa tapi paling gak dia keluar buah. Dia berhasil? Belum sih. Tapi lagi belajar. Tapi begitu dia udah belajar tahun depannya lagi. Itu satu pohon bisa 600 buah. Saudara. Dan setiap tahun 600 buah. Saya kemarin lihat ada duren yang 1,2 juta. Kalau 600 duren 1,2 juta. Sudah jadi konglomerat ya. Yang punya duren itu jadi konglomerat, pohon duren. Tapi pohon durennya berhasil gak? Pohon durennya sukses. Karena apa? Karena dia memenuhi tujuannya kenapa dia tertanam. Untuk menghasilkan buah. Yang lebih hebatnya kalau itu benda mati, ini benda hidup nih, pohon nih. Dia bisa hidup, lalu buahnya bisa dihasilkan lagi. Dan pada akhirnya bisa bikin pohon-pohon yang lain lagi. Yang tadinya cuma satu pohon bisa 600 buah. Ini 2 pohon, sekarang 3 pohon, 4 pohon. Terus diternakin, terus digedein. Dan pada akhirnya apa? Jadi bertambah banyak. Buahnya semakin banyak. Itu yang disebut pohon ini bagus. Pohon ini sukses. Tapi kan pohon kan udah cuma begitu aja kan. Benda mati, benda hidup. Ya cuma begitu aja. Nah sekarang pertanyaannya manusia. Kesuksesan manusia itu apa ukurannya? Diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Ini loh masa depan kita nih ini loh. Digambar atau diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Untuk menjadi semakin hari semakin mulia. Kalau disebut bahwa masa depanmu masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depanmu akan terus naik dan bukannya turun. Masa depanmu adalah masa depan yang menjadi kepala dan bukannya ekor. Cuma satu orang ya amin. Saya bersama dengan saya. Kalau ini bisa berfungsi, bagus, sukses dia. Kenapa dia diciptakan? Dia berhasil. Pohon kenapa diciptakan? Berhasil berbuah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai manusia kita berbuah? Apakah sebagai manusia kita semakin hari katanya menjadi semakin mulia? Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya adalah masa depan kita. Tuhan sudah sediakan buat kita kebesarannya. Tuhan sudah sediakan kepada kita kemuliaannya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa berjalan dari satu kemuliaan pada kemuliaan sesuai dengan rancangan Tuhan itu. Buah apa yang kita lakukan? Buah apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita? Dampak dan pengaruh apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita? Sebetulnya itulah masa depan kita. Ada banyak orang yang stuck di tempatnya gak jadi apa-apa. Dari tahun ke tahun hidupnya sama aja. Bahkan bukannya naik, turun. Secara nilai kehidupannya, karakternya bertumbuh. Tapi karakternya gak bertumbuh. Tapi karakternya malah jadi semakin hari semakin jelek. Loh iya dong, maafkan saya. Semakin kita dinyanyiin hari ini. Ya kan semakin dinyanyiin tuh, setiap tahun kan dinyanyiin. Happy birthday to you. Harusnya kan semakin bijaksana dong. Kenapa ini semakin dinyanyiin semakin jadi gede ambek. Kenapa jadi semakin cepat tersinggung, semakin kaya lagi.
Semakin usia bertambah jadi bukannya semakin jadi lebih baik, karakternya jadi semakin lebih jahat mungkin, jadi lebih kotor mungkin. Hidupnya, standar nilai hidupnya udah nggak bagus-bagus amat. Saya mau tanya sama saudara, siapa di sini yang kalau saudara di foto ramean, lalu saudara lihat bukan wajah saudara sendiri, saudara lihat wajah orang lain duluan, siapa? Oke, saya tanya kebalikan. Waktu saudara di foto bareng-bareng tuh saudara lihat fotonya, saudara yang saudara cari nomor 1 siapa? Ai, Leo, itu banyakan tuh AU, Epi semua ya. Foto terus. Terus saya lihat ini, saya nggak mungkin lihat mukanya Leo duluan. Saya pasti nyari muka saya mana gitu. Wah, posisinya kurang bagus nih. Betul apa enggak saudara? Jujur. Ngaku. Berarti kita semua aneh loh saudara. Foto saya 20 tahun yang lalu sama foto saya hari ini aneh, gantengan hari ini. Kalau saudara lihat foto saya 20 tahun yang lalu, cungkring, kurus gitu. Terus rambut pala gede gitu. Tapi aneh sekarang kok lebih ganteng. Saya nggak bilang saya ganteng karena saya nggak perlu ngomong kan. Gini saudara, kalau dari tahun ke tahun kita makin jadi lebih gaya, lebih rapi, lebih cakep gitu ya, lebih licin mukanya. Karena ada skincare. Yang luar-luar itu bisa perawatan rambut, dikrembat, segala. Kita kan jadi lebih seger. Betul gak saudara? Sekarang itu fitness ada di mana-mana. Wah kita ngudain badan, jadi lebih keren gitu. Pakai baju juga jadi lebih enak gitu. Model baju sekarang macam-macam gitu. Ada yang kirinya merah, kanannya kuning gitu kan. Beda-beda, ada yang sendal jepitnya ini biru, yang situ hijau. Padahal dulu masalah nih, sekarang menjadi model. Tapi keren gitu, keren-keren aja. Sudah ngerti maksudnya ya? Kita tuh manusia berkembang, kita tuh manusia jadi makin lebih baik kelihatan outwardnya aja, luarnya. Tapi pertanyaannya, masa depan kita di depan, ya kalau tadi masa lalu saya 20 tahun yang lalu tuh cungkring. Masa sekarang ini sebenarnya masa depan dari masa lalu kan. Saya jadi lebih keren misalnya gitu. Ya karena itu perawatan. Karena itu ya kita bisa beli ini, kita bisa pakai ini, pakai itu. Jadi lebih bagus. It's okay. Tapi pertanyaannya, 20 tahun yang lalu karakter saya sama tahun hari ini, karakter saya lebih bagus gak? Itu yang lebih penting. Saya jadi semakin serupa dengan Kristus gak? Itu masa depan kita saudara. Masa depan kita adalah masa depan yang punya pengaruh dan dampak buat kehidupan di dunia kita. Itu semakin besar. Tadinya mungkin pengaruhnya cuma buat keluarga aja, pengaruhnya mungkin cuma buat di RT lah, di RW lah saya dikenal gitu. Tapi harusnya semakin lama posisi atau dampak hidup kita, pengaruh hidup kita harusnya bisa dirasakan lebih luas lagi. Kalau saudara kerja di sebuah perusahaan, orang-orang yang dalam perusahaan saudara mungkin di bagian kecil aja saudara punya dampak di situ. Tapi kalau sementara sudah berkembang terus, masa depan kita Tuhan udah tetapkan penuh dengan harapan itu apa? Kamu jadi kepala dan bukan ekor. Kamu tuh gak akan turun, tapi kamu akan terus naik dan bukannya turun. Jadi dengan kata lain begini, saudara gak perlu jadi orang nomor 1 untuk jadi kepala. Tapi dengan kepala saudara, dengan hikmat, dengan kreativitas saudara, dengan semua keahlian, kemampuan yang saudara kembangkan dalam kehidupan saudara. Saudara itu bisa mengembangkan diri saudara semakin rupa sehingga dampak dari kehadiran kita di sebuah tempat, di sebuah daerah, di sebuah komunitas. Itu dampaknya semakin luas, dampaknya semakin besar. Tuhan menyediakan potensi di dalam diri kita hari ini untuk sebuah kenyataan dari potensi yang keluar di masa depan kita. Kalau sekarang saya nggak terlalu kelihatan bahwa, maafkan saya mungkin contohnya sedikit ya. Kalau saya sekarang nggak terlalu kelihatan let's say, saya misalnya main gitar nih. Saya main gitar sekarang potensinya cuma bisa C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Udah, itu aja, itu, betul ya? Ya, itu kira-kira cuma gitu. Tapi sebenarnya kalau saya bisa mengembangkan diri saya, masa depan saya bukan cuma sekedar main gitar cuman buat orang-orang tertentu. Tapi saya nanti main gitarnya di tahun-tahun yang akan datang. Ini janji Tuhan loh. Kamu jadi kepala bukan ekor. Kamu terus naik bukan turun. Dampakmu semakin besar. Saya main gitarnya udah bukannya di hadapan orang biasa. Saya di hadapan raja-raja. Pernahkah kamu lihat orang yang berkualitas di dalam pekerjaannya, berdirinya bukan di orang biasa, di hadapan raja-raja. Itu adalah masa depan kita. Taruh dalam diri saudara, ada kebesaran Tuhan dalam diri saudara dan saya untuk berdampak lebih besar di masa yang akan datang. Karena itu masa depan kita. Bagaimana dengan talenta yang Tuhan taruh di dalam kita? Maukah kita kembangkan dalam disiplin, melatih itu semua?
Bahwa saya harus bisa melakukan sesuatu yang tadinya saya nggak bisa kerjakan dengan optimal, sekarang saya bisa lebih optimal. Tahun-tahun ke depan harusnya kita jadi semakin lebih pinter, harusnya semakin lebih bijaksana, harusnya semakin lebih terampil dengan semua yang ada di tangan kita, yang bisa kita kerjakan. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Kita bisa bangun gak hubungan baik dengan mereka? Relasi dengan mereka? Tujuan-tujuan hidup dengan mereka? Bagaimana kita bisa bergaul dengan baik dan pada akhirnya membawa pergaulan kita sampai kepada level yang lebih baik lagi ke depan? Jadi Tuhan sudah sediakan dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Dan itu adalah masa depan kita. Tuhan sediakan masa depan itu buat kita. Yang terakhir, saya tutup dengan ini. Yang terakhir, selain Tuhan Maha Tahu, Dia sediakan masa depan buat saya. Yang terakhir adalah Allah menyertai perjalanan kita. Dalam prosesnya menuju kepada masa depan. Dalam prosesnya menuju kepada rancangan Tuhan yang menjadi kenyataan. Allah menyertai perjalanan kita. Saya hanya baca ayat buat saudara. Tapi ayat ini udah akan berbicara buat kita semua. Amsal 3 ayat yang ke-6 katakan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan dalam segala yang kamu kerjakan. Tahun 2025. Mari libatkan Tuhan, akui Tuhan dalam segala yang kamu perbuat. Maka Dia akan luruskan jalanmu. Jalan menuju kepada kesuksesan. Jalan menuju kepada masa depan. Itu akan diluruskan oleh Tuhan. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Punya uang puji Tuhan. Tapi gak cukup tanpa hikmat. Karena uang bisa habis, uang bisa hilang. Tapi hikmat itu berlaku kekal. Kalau kita bisa memiliki hikmat, maka hikmat akan menjadi perlindungan buat kita. Amsal 2 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan agak panjang saudara. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan. Memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik, engkau akan berjalan di sana. Kalau ada hikmat Tuhan di sana. Karena hikmat akan masuk dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Lihat saudara, penyertaan Tuhan itu dalam bentuk apa? Hikmat, kepandaian, pengetahuan dan kebijaksanaan. Kalau kita punya itu semua, itu perlindungan Tuhan buat kita selama perjalanan ini. Miliki itu saudara dan cari itu. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Dari orang yang mengucap tipu muslihat. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Yang bersuka cita melakukan kejahatan. Bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Engkau akan diluputkan dari itu semua. Kalau engkau punya hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan dan pengertian yang dari Tuhan. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang. Dari perempuan yang asing, licin perkataannya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya. Dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam di dalam laut. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali. Tidak mencapai jalan kehidupan. Lihat ya saudara. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik. Dan peliharalah jalan-jalan yang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Dan orang yang tidak bercelalah akan tetap tinggal di sana. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu. Dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Perhatikan saudara, bagaimana kita hidup. Perhatikan bagaimana jalan-jalan kita. Apakah jalan kita adalah jalan yang aman dari semua tadi yang sudah disebutkan oleh Amsal. Bagaimana jalan kita bisa lurus, bagaimana jalan kita bisa aman. Bagaimana kita bisa terus menjalani proses kehidupan kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Masa depan dari kemuliaan pada kemuliaan. Bagaimana mungkin bisa sampai ke situ. Paling enggak saudara, perhatikan bagaimana kita hidup dan bagaimana grand design-nya Tuhan. Ada dua hal saja. Penyertaan Tuhan itu ditunjukkan dengan satu, dengan siapa kita bergaul. Pilih dengan siapa kita bergaul. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Pilih siapa yang kita follow. Di Instagram kita, di Facebook kita mungkin. Atau di TikTok kita, atau dimanapun sosial media kita. Pilih siapa yang kita follow, siapa yang kita dengar. Nasihat siapa yang kita banyak kunyah saudara. Perhatikan baik-baik. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Baca bersama dengan saya yuk. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri
di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya. Sudah mau berhasil? Sudah mau berhasil dengan apa yang sudah lakukan? Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Hati-hati dengan siapa kita ngopi bareng. Hati-hati dengan siapa kita hang out. Hati-hati dengan siapa kita ngobrol sering lebih banyak dan dengar nasihatnya. Karena itu sangat menentukan. Yang kedua saudara, tentukan bagaimana kita menggunakan waktu kita. Penyertaan Tuhan ada di dalam pertemanan. Penyertaan Tuhan ada di dalam bagaimana kita menyediakan waktu atau menggunakan waktu kita. Waktu yang kedua, bagaimana dengan waktu? Prioritaskan. Kalender kita prioritaskan. Mana yang prioritas? Saya pernah khotbahkan buat saudara, ada jar, lalu ada bola-bola masuk ke dalamnya, ada bola-bola kecil, kelereng dan lain sebagainya, lalu masukin pasir. Akhirnya yang besar-besar gak masuk. Masukin dulu yang besar-besar, menjadi prioritas kita ke dalam kotak kita yang sangat terbatas ini. Yang penting-penting dulu masukin, yang lain-lainnya itu suplemen. Yang lain-lainnya itu cuman sambilan aja. Tetapi yang penting-pentingnya dulu mesti jadi. Makanya gunakan waktu. Penyertaan Tuhan ada di dalam waktu yang kita gunakan. Kalau kita nggak bisa ngatur waktu kita nggak akan sampai kemana-mana. Kita akan tetap berjalan di tempat dan buang-buang waktu. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan 16 saya tutup dengan ayat terakhir. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana kita bisa membangun masa depan kita, itu sangat ditentukan dengan siapa kita bergaul dan bagaimana kita ngatur waktu kita. Libatkan Tuhan di sana karena itu adalah penyertaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu jalan-jalan kita, Tuhan tahu masa depan kita. Yang kedua, Dia sudah sediakan masa depan yang terbaik dalam rancangannya untuk kita. Dan kalau Dia sudah sediakan, proses perjalanannya harus dijalanin. Dalam perjalanannya, Tuhan menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan sekali lagi bisa kita rasakan ketika kita membangun pertemanan dengan siapa kita berteman. Penyertaan Tuhan akan nyata di situ. Hikmat Tuhan akan penuh di situ. Bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya dan bijaksana, itu juga akan sangat menentukan apakah penyertaan Tuhan nyata buat kita atau enggak. Bagaimana kita menggunakan waktu yang ada. Sudah bersama dengan saya? Saya berharap ini akan menolong kita untuk bisa memulai tahun 2025 berjalan bersama dengan Tuhan dalam rancangannya Tuhan menuju kepada tujuan dan cita-cita Tuhan buat kehidupan kita. Your future is inside of you. Tutup dengan satu quote ini. Yang terakhir, saya pulangin sama Paul. Your future is not in front of you. Your future is inside of you. Miles Monroe bilang itu. Bahwa masa depanmu itu bukan ada di depanmu. Masa depanmu ada di dalam engkau. Bagaimana engkau membangun dirimu untuk mencapai masa depanmu. Bersama dengan Tuhan atau enggak. Bersama dengan prinsip Tuhan atau enggak. Karena masa depanmu ada di dalam engkau. Engkau yang putuskan. Mari tundukkan kepala sebentar. Dan kita akan datang pada Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Memulai tahun ini bersama dengan persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord.